Shalom, shalom wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Woman of World atau wanita-wanita yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentu saya harap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, di kesempatan istimewa ini telah hadir bersama dengan kami hamba Tuhan yang juga tentunya luar biasa, di mana beliau telah siap untuk memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Pastinya akan membangun kita lebih lagi. Namun tidak kalah penting, lebih dahulu dimanapun kita berada, saya akan mengajak kita semua, mari angkat suara, kita akan memuji nama Tuhan, sebab Dia layak untuk kita puji. Mari kita memuji Tuhan. Nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Amin, amin. Benar, Dia mengasihi kita semua, Dia mengasihi setiap ciptaannya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu.
adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Kau sembahkan. Segenap hidupku Kau sembahkan. Segenap hidupku Kau sembahkan. Benar Tuhan, kami sadar dan kami tahu bahwa hidup kami Tuhan Kau ciptakan untuk menyembah Engkau, dan kehidupan kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami bersyukur untuk menciptakan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berikan kami hikmat dan pengertian agar kami dimudahkan untuk mencerna setiap kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mudahkan juga hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan isi hati-Mu kepada kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom ibu-ibu yang luar biasa yang di dalam Tuhan, ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu yang mantap di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita mulai, kita akan doa terlebih dahulu. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih firman yang Kau berikan hari ini Tuhan. Dan kami sangat percaya melalui firman-Mu Kau berbicara dan memberi kekuatan kepada kami. Engkau sendiri memberi kepada kami pengertian dan hikmat, sehingga kami boleh mengerti, merangkul, dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan hari ini gak asing bagi saudara, judulnya adalah menjadi garam. Saya percaya ibu-ibu satu dunia tahu ya, apa itu garam. Karena yaitu masakan tanpa garam kayaknya kurang gimana. Dari sebab itu garam itu sangat penting dan saya percaya semua ibu-ibu tahu. Kalau kita masak sedikit kurang merica nggak apa-apa, sedikit kurang ketumbar nggak apa-apa. Tapi kalau kurang garam kayaknya kurang sedap ya. Dari sebab itu garam itu memberi makanan menjadi citra rasa makanannya semakin kaya. Dan garam juga kita tahu yaitu dipakai untuk mengawetkan makanan seperti umpamanya daging, ikan, sayur, apalagi zaman dahulu. Dan garam itu sangat berharga karena mereka tidak ada kulkas, dari sebab itu mereka pakai garam sebagai pengawet ya. Di sisi lain juga yaitu kita tahu bahwa garam itu digunakan sebagai juga salah satu pengobatan. Bahkan pengobatan modern ini mengatakan yaitu garam itu membantu keseimbangan elektrolit dan cairan, membawa nutrisi ke dalam sel-sel kita dan juga bisa mengatur keseimbangan asam basa, bahkan juga mendukung transfer impuls saraf dan masih banyak hal lainnya ya. Jadi kita lihat garam juga dipakai dalam pengobatan. Dan kita lihat apa yang firman itu katakan, jadi nggak heran kalau Yesus mengatakan demikian. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara tidak dapat melihat garam di makanan, tapi kita bisa merasakannya. Ya, kalau di dendeng atau ikan atau sayur asin, kita juga nggak bisa begitu melihat, oh garam nih ya, nggak gitu bisa lihat. Tapi kita bisa merasakan dari taste-nya, dari rasanya. Dan kita lihat yaitu fungsi garam itu sangat penting di dalam satu dunia ini. Dan dalam Alkitab yaitu kalau orang-orang benar itu dipandang sebagai orang yang ingin menjaga masyarakat untuk menjaga yaitu keseluruhan, keseimbangan, pemerintahan dan lain-lain, dan menjaga masyarakat untuk tidak makin rusak atau menjaga masyarakat tidak menjadi buruk. Dari sebab itu mereka dikatakan yaitu orang-orang yang benar, yang berdiri di atas kebenaran dan keadilan.
Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa umat Kristen selayaknya menjadi garam dan komoditas yang berharga bagi dunia, karena umat Kristen seharusnya mencegah yaitu masyarakat yaitu tambah menjadi buruk atau tambah menjadi rusak. Dan sebetulnya yaitu umat Kristen juga menjaga yaitu masyarakat itu dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka atau saudara miliki dalam kehidupan saudara. Saudara, kita sambung lagi Matius 5 ayat 14. Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga melangi semua orang di dalam rumah itu. Waktu Yesus mengatakan engkau adalah terang dunia, saya percaya orang juga bingung juga pada saat itu ya. Mereka merasakan beban yang ditambahkan dalam kehidupan mereka. Karena secara Alkitabiah, yaitu terang melambangkan pada saat itu sampai sekarang terang itu lambang daripada Allah. Terang adalah lambang kebenaran, terang adalah lambang kerajaan Allah, terang adalah lambang daripada kasih karunia Allah. Dan semua aktivitas perbuatan Allah yang benar itu dilambangkan sebagai terang. Ya, dan kita tahu di mana ada terang, pasti itu akan menghalau kegelapan. Benar nggak? Dan kalau saudara lihat, sedikit terang aja ya, sebagaimana pekatnya kegelapan tersebut, pasti itu akan memecahkan kegelapan tersebut. Jadi saudara bisa bayangkan, meskipun sekecil apa terang tersebut bisa memecahkan kegelapan yang pekat sekalipun. Jadi kita lihat yaitu terang juga memberi petunjuk. Ya, fungsinya mame seperti mercusuar. Kalau mame seperti pelaut-pelaut ya atau di mana saja, kita nggak bisa tahu oh di mana sih, atau saudara tersesat dalam hutan atau di pegunungan, saudara bisa melihat yaitu mercusuar. Di mana mercusuar tersebut itu akan mengarahkan yaitu kapal atau pelaut tersebut, atau barangkali saudara tersesat di hutan, saudara akan berjalan, oh saya tahu di situ pasti ada mercusuar. Kok ada mercusuar? Pasti ada orangnya. Sedangkan kegelapan kita tahu yaitu hitam, kegelapan itu melambangkan apa? Dosa, kejahatan, atau yaitu setan. Jadi kita lihat umat Kristen itu dipanggil yaitu untuk memancarkan kebenaran daripada Yesus, kebenaran daripada firman Tuhan di dunia yang sering kali dan kita tahu dunia itu penuh dengan kegelapan karena sudah jatuh dunia. Begitu banyak yaitu kegelapan, begitu banyak kejahatan. Dunia ini kita tahu penuh dengan yaitu kerusakan, kebingungan, kebohongan, tipu daya, yaitu namun kita semua kebenaran yang memegang firman Tuhan, yaitu kita bisa menjadi mercusuar, menjadi terang dalam dunia ini. Ya, sebagaimana kalau saudara tahu kalau jalanan gelap banget ya, kita nggak tahu ke arahnya mana. Pasti kalau mami di situ ada lampu atau lampu-lampu jalanan kanan kiri atau berapa jauh pun, kalau kita lihat ya lampu jalanan tuh pasti berapa meter ada lampu lagi, berapa meter ada lampu lagi. Kita nggak mau tersesat, pasti kita ikut lampu tersebut. Ya, begitu juga sebetulnya kita seharusnya menjadi lampu-lampu tersebut atau terang-terang tersebut yang menunjukkan mereka yaitu kepada jalanan yang benar, menunjukkan mereka kepada Tuhan Yesus sehingga mereka boleh menerima keselamatan dan menerima yaitu kehidupan kekal dan juga mereka bisa merasakan kasih dan anugerah Allah, pengampunan daripada Allah melalui Yesus Kristus. Melalui apa? Yaitu melalui firman Tuhan dan pengetahuan yang kita dapat dari firman Tuhan. Itu tanggung jawab bagi kita semua. Bukan hanya pendeta saja, tapi bagi kita semua. Karena itu yang Yesus katakan, biarlah kita semua itu menjadi garam dalam dunia ini. Ya, kalau begitu saudara, kalau kita tahu sekarang kita menjadi garam, kita seharusnya menjadi terang. Nah, bagaimana ya saya menjadi garam? Gimana ya saya bisa menjadi asing? Gimana saya bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini? Yaitu karena Tuhan memang ingin kita memberi dampak kepada masyarakat sekeliling kita dimanapun kita berada. Dan saya percaya, ini yang saya percaya, yaitu saudara dan saya bisa menjadi terang atau garam dalam dunia ini. Satu, yaitu melalui kebenaran yang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dua, yaitu dengan apa? Dengan bagaimana orang tahu yaitu saudara itu orang Kristen. Gimana orang tahu saudara memiliki kebenaran daripada firman Tuhan. Gimana orang tahu saudara yaitu memiliki terang tersebut. Ini yang saya percaya.
yaitu dengan manifestasi atau dengan terlihatnya, yaitu buah roh di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Itu jawaban daripada saya ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum dalam satu dunia ini yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin roh. Saya mengatakan ayat ini untuk setiap orang Kristen dan ayat ini luar biasa. Kita nggak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita perlu bandingkan diri kita yaitu dengan firman Tuhan. Apakah kita sudah memiliki buah roh tersebut? Saya akan bahas sedikit satu persatu apa artinya secara garis besar. Dikatakan yaitu di sini buah roh ialah kasih, dan saya percaya yaitu apa yang dimaksud kasih di sini adalah kasih yaitu agape, kasih bukan kasih pilih-pilih, tetapi untuk kita mengasihi setiap orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sulit nggak? Kalau saya bilang sulit, tapi yaitu disitulah kita dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk kita sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, untuk kita memiliki buah roh tersebut. Oke? Dan apa di sini dikatakan sukacita, yaitu sukacita orang Kristen tidak bergantung kepada keadaan. Tetapi itu merupakan perasaan puas, perasaan gembira, perasaan sukacita yang mendalam. Yaitu apa? Karena saya telah memiliki Tuhan saya memiliki yaitu hubungan yang dekat dengan Allah. Yaitu sukacita saya bukan bergantung, oh saya dapat duit 1 juta, atau saya dapat mobil, atau saya dapat pergi jalan-jalan umpamanya ke Australia atau ke Bali. Bukan, tapi sukacita saya hanya berdasarkan apa? Karena saya tahu keselamatan saya dari Tuhan dan saya memiliki hidup yang kekal. Saya memiliki Tuhan yang hidup dalam kehidupan saya. Itu yang dikatakan sukacita oleh roh ini. Ketiga ialah apa? Damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Bukan damai sejahtera artinya, oh saya aman ya, saya udah ada asuransi. Bukan. Tapi itu merujuk kepada yang dibicarakan di sini adalah kedamaian yang di dalam batin saudara. Artinya sangat dalam di dalam jiwa saudara, roh saudara, pikiran saudara. Yaitu dalam bahasa Yunani ini artinya kehidupan tanpa konflik, serta keutuhan, keharmonisan, keselarasan dengan siapa? Dengan Tuhan dan sesama. Luar biasa ya. Sekali lagi saya mengatakan, apa itu damai sejahtera dalam arti Alkitab ini? Adalah kehidupan saudara nomor 1, yaitu seperti artinya damai seperti shalom. Shalom itu artinya apa? Saudara memiliki damai sejahtera, yaitu hubungan yang baik, tanpa konflik, serta keutuhan, keharmonisan, keselarasan. Nomor 1 ialah dengan siapa? Dengan Tuhan. Kedua ialah dengan siapa? Dengan sesama. Kalau kita yaitu sama Tuhan aja nggak ada, pasti dengan sesama pasti sulit, saudara. Dari sebab itu di sini dikatakan damai sejahtera kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Shalom dengan Tuhan. Setelah itu shalom dengan sesama, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan juga shalom dengan lingkungan kita. Artinya shalom dengan yaitu segala sesuatu di dalam seperti pohon dan lain-lainnya lah, saudara ya. Kehidupan yang damai dan aman dan tentram baik lahir secara yaitu jasmani maupun yaitu secara batin kita, secara jiwa kita. Keempat yaitu apa? Kesabaran. Kata di dalam bahasa Yunani ini sering diterjemahkan seperti yaitu apa? Bukan sabar, tapi juga artinya ini ketekunan. Yaitu saudara tekun, bukan hanya sebatas sabar saja, tapi tekun, yaitu yang nggak artinya tekun itu apa? Nggak putus asa, ya, tetap teguh di dalam Tuhan, memiliki ketabahan, tabah untuk menerima segala sesuatu, apapun ujian tersebut kita tabah menghadapinya, memiliki panjang sabar, bukan sabar hari ini besok nggak, tapi artinya panjang sabar, artinya juga ini apa? Lambat untuk marah, ya. Dan saya percaya ini hanya Roh Kudus juga. Semua kalau kita lihat maka dikatakan buah roh. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menghasilkannya dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberdayakan orang percaya untuk dapat menghadapi apapun situasi dan apapun tantangan
yaitu dengan ketekunan, dengan ketabahan, dengan yaitu dengan panjang sabar, ya, dengan kedamaian, itu artinya kesabaran. Kemurahan, itu nomor 5, artinya apa? Ini adalah kualitas bersikap ramah, artinya ramah, murah hati, dan penuh perhatian terhadap orang lain. Seringkali itu artinya apa? Kemurahan itu artinya apa? Kita mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri sendiri. Dan saya percaya sekali lagi, itu karya daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dikatakan yaitu kebaikan, artinya kejujuran hidup, kejujuran dalam hati kita, yaitu dan juga dalam hidup kita, artinya kebaikan artinya kita melakukan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan, bukan hal yang baik sesuai manusia, takaran manusia, tapi sesuai yang baik, sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Yaitu kebaikan itu seperti mengampuni, kebaikan. Memberi orang kesempatan lagi, kebaikan nggak? Itu kebaikan. Jadi sesuai dengan firman Tuhan. Ini menandakan yaitu keunggulan moral dan integritas dalam karakter dan tindakan kita. Kata ini tidak hanya berhubungan dengan menjadi baik, tetapi juga dengan kita berbuat baik dan adil sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, ini adalah saya percaya sulit, tapi ini adalah buah roh yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan setelah itu ialah kesetiaan. Kesetiaan artinya itu kita dapat diandalkan, dan kepercayaan dalam komitmen dan berhubungan dengan seseorang. Tapi nomor 1 dengan Tuhan terlebih dahulu, kedua yaitu dengan seseorang. Kesetiaan adalah bukti pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena saya percaya hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita itu benar setia kepada Tuhan kita, maupun komitmen kita yaitu di dalam pekerjaan Tuhan, komitmen kita di dalam pelayanan dalam Tuhan, komitmen kita yaitu kepada anak, maupun kepada istri, maupun kepada suami, ataupun ke orang tua. Kesetiaan adalah sifat karakter yang menggabungkan ketergantungan dan kepercayaan berdasarkan keyakinan kita kepada Tuhan dan kesetiaannya yang kekal. Itu luar biasa ya. Jadi artinya kesetiaan itu dengan takarannya Tuhan. Karena Tuhan itu setia sampai pada kesudahannya. Dia juga mengharapkan kita setia kepada Dia sampai pada kesudahannya. Kesudahan itu nafas kita yang terakhir. Amin. Dan setelah itu 8 kelemah lembutan. Arti orang yang lemah lembut bukan artinya orang yang lemah, tapi memiliki jiwa yang lemah lembut. Artinya itu apa? Yaitu memiliki jiwa yang rendah hati, menunjukkan kerendahan hati dan kasih sayang Dia nomor 1 kepada siapa? Kepada Tuhan, sehingga dia yaitu mudah diajari oleh Tuhan. Orang yang rendah hati artinya orang yang dapat menerima teguran dari Tuhan. Orang yang dapat menerima teguran dari satu dengan yang lain. Nggak cepat tersinggung. Itu artinya lemah lembut. Orang yang mudah terima yaitu orang kasih tahu apa, yaitu dia bisa merendahkan hati dia nggak tersinggung, dia nggak marah, dia bisa menerima. Ya, antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir ke-9 adalah pengendalian diri. Adalah kemampuan untuk mengendalikan tubuh saudara ya, ataupun serta selera kita dan keinginan sensualnya kita secara fisik dan secara mental melalui penguasaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pengendalian diri berkaitan dengan juga yaitu kesucian, di mana saudara menjaga kesucian daripada tubuh saudara atau kehidupan saudara. Juga yaitu menjaga pengendalian diri, yaitu dengan saudara memiliki ketenangan hati saudara, yaitu sederhana ya, saudara nggak minum alkohol sampai mabok-mabokan atau narkoba sampai gila-gilaan. Nah itu pengendalian diri. Atau makan juga sampai berlebih-lebihan, atau kurusnya juga berlebih-lebihan, enggak, itu namanya pengendalian diri ya. Yaitu kita artinya tidak mengikuti hawa nafsu daripada kedagingan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, buah roh itu mencerminkan karakter daripada Kristus. Sangat jelas sekali ya. 9 daripada buah roh ini sangat jelas sekali mencerminkan karakter daripada Yesus Kristus. Jika seorang berkata, oh saya itu Kristen, tapi kok nggak ada buah roh satu pun ya. Nah itu harus dipertanyakan ya. Karena penting sekali, yaitu jika kita mengatakan saya adalah pengikut Yesus Kristus, artinya kita juga harus mengevaluasi yaitu diri kita, kehidupan kita, sikap kita, dan kita juga harus mengizinkan yaitu Tuhan Yesus
membentuk karakter kita hari demi hari. Ya, jadi penting banget untuk kita mengizinkan, makanya dikatakan baca kitab suci, doa setiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari. Ialah untuk apa? Supaya kita bisa diasah terus oleh firman Tuhan. Amin. Yesus dengan jelas di sini menyatakan bahwa setiap umat Kristen, sekali lagi ini kesimpulannya, setiap umat Kristen dipanggil menjadi garam dan terang. Itulah sebabnya saudara dan saya berada di bumi ini. Dan itulah sebabnya saudara dan saya menerima Yesus Kristus dan mengenal Yesus Kristus dan menerima keselamatan daripada Yesus Kristus. Dari sebab itu Yesus mengatakan, garam tanpa rasa gak ada gunanya. Dia bisa aja diinjak-injak. Lampu yang tersembunyi, yaitu gak ada gunanya. Pelita yang tersembunyi gak ada gunanya. Dengan kata lain, orang percaya, yaitu tanpa karakter daripada Yesus Kristus, tanpa orang bisa melihat, yaitu Yesus di dalam saudara, apakah gunanya orang tersebut? Dia akan kehilangan kemampuan untuk memberi dampak yang positif, yaitu kepada orang sekitarnya. Sekali lagi, ini panggilan utama daripada saudara dan saya. Benar kita dipanggil sebagai anak Tuhan, tapi anak Tuhan harus memiliki, yaitu sifat-sifat dan sikap-sikap seperti Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Bapa Surgawi kita. Amin. Dan saya tahu dunia pada saat ini sangat-sangat membutuhkan orang Kristen yang mau melibatkan dirinya, menantang mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih saleh, dan juga memberi pesan yang berpusat kepada Kristus. Dan dunia sangat-sangat membutuhkan hal itu dari kita semua masing-masing yang mengatakan, saya adalah Kristen, saya adalah anak Tuhan. Ketika bicara tentang yaitu menjadi garam dan terang, kita tidak hanya berbicara tentang membagikan ayat-ayat firman Tuhan, tapi juga yaitu melakukan perjalanan misi ini. Perjalanan firman ini artinya menjalani firman, menghidupi firman. Ya, walaupun kita lihat, oh nggak penting nih hal kecil, tapi orang bisa melihatnya. Di dalam setiap bagian kehidupan kita dikatakan yaitu bahwa kita ini seperti Alkitab yang terbuka. Bagaimana orang kalau mau baca Alkitab? Yaitu kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Melalui kehidupan kita, itu firman dikumandangkan. Melalui kelakuan kita, melalui sikap kita, firman itu dikumandangkan. Amin. Menjadi garam dan terang adalah tentang menghayati, yaitu iman kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Di pasar, supermarket, kepada barangkali saudara, ada pembantu saudara, atau siapa saja di tempat kerjaan saudara. Umpamanya saudara bisa aja di arisan atau di gym. Yaitu jangan kita mengasingkan diri, tapi justru kita harus bergaul dan perlihatkan kepada mereka karakter atau sikap Kristus atau sifat Yesus dalam kehidupan kita dengan perbuatan baik kita. Saya akan tutup ini semua dengan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Itu yang Yesus katakan. Terangmu bukan saya tahu, yaitu sifat-sifat Kristus, sikap-sikap daripada Kristus itu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin saudara. Sampai situ firman saya hari ini, dan saya percaya ini firman saya yaitu bukan untuk satu hari, untuk setiap hari kita mengingatkan diri kita. Saya itu garam, saya itu terang. Setiap hari kita bangun, kita langsung harus mengingat, saya itu terang, saya itu garam. Tuhan, Engkau sendiri memberi, yaitu orang dalam kehidupan saya, sehingga saya bisa memberi, mereka bisa melihat terang-Mu dalam kehidupan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau sungguh baik dan Engkau sangat baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan dengan segala sikap-sikap kami yang masa bodoh, sikap kami yang cuek, segala sesuatu keegoisan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dengan segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menjadi garam. Kami mau menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan Tuhan setiap pagi Tuhan, kami bangun Tuhan, ingat biarlah Roh Kudus mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah garam daripada dunia ini. Kami juga menjadi terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sendiri membawa jiwa-jiwa, Kau pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sehingga kami bisa
memperlihatkan terang daripada Engkau melalui kehidupan kami, sehingga mereka boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami sebagai garam dan terang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, seluruh keluarga kami, seluruh pelayanan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebagai hamba-Mu pada sore hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri membuka tingkap-tingkap surga-Mu bagi saudara sekalian, bagi setiap pemirsa, dimanapun saudara berada, yaitu biarlah damai sejahtera daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan, melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Berkat rohani, berkat jasmani juga melimpahi kehidupan saudara sekalian. Apapun yang saudara pada saat ini ada sakit atau apapun juga, dengan bilur-bilurnya daripada Yesus Kristus menyembuhkan saudara. Dan biarlah Tuhan Yesus membuka jalan bagi saudara, apapun masalah saudara. Biarlah Tuhan yang membuka jalan di mana tidak ada jalan. Percaya Tuhan dapat membuka jalan bagi saudara. Terima kasih Tuhan Yesusku, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Tetap cantik, tetap mantap, ibu-ibu yang luar biasa di dalam Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.